Seorang gadis sederhana berhenti di depan stasiun, menawari roti pada pria muda berpakaian lusuh yang tampak kelaparan. Ia tak tahu siapa pria itu, hanya merasa kasihan dan ingin membantu. Tapi yang tampak seperti pertemuan biasa, ternyata awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak hari itu, hidup gadis itu berubah, dan pria yang ia bantu ternyata bukan orang sembarangan. Dan inilah kisahnya. Langit sore itu berwarna jingga lembut, menyelimuti kota yang mulai padat dengan orang-orang pulang kerja. Di trotoar depan stasiun, Liana berjalan pelan sambil memeluk tas lusuh berisi roti sisa toko tempatnya bekerja. Bajunya sederhana, kemeja putih pudar dan rok hitam polos. Wajahnya kelelahan tapi tetap hangat. Ia baru selesai shift malam di toko roti kecil, dan seperti biasa, pulang sendirian. Di antara kerumunan orang yang terburu-buru, pandangannya tertuju pada seorang pria muda yang duduk di dekat tangga stasiun. Bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tertunduk. Tangannya memegang secangkir kopi kertas kosong, seolah menunggu seseorang melemparkan receh. "Kasihan banget," gumam Liana pelan. Ia mendekat tanpa ragu. "Kau sudah makan?" Pria itu mendongak perlahan. Wajahnya tampan meski kotor. Matanya tajam tapi lelah. "Belum," jawabnya singkat. "Tapi aku baik-baik saja." "Tidak kelihatan baik-baik saja," balas Liana. Lalu membuka tasnya. Ia mengeluarkan 2 potong roti manis dan sebotol air mineral. "Ini, ambillah, aku masih punya 1 lagi." Pria itu menatapnya dengan raut terkejut. "Kau memberikannya padaku, padahal kau sendiri tampak belum makan." Liana tersenyum. "Makan barang aja. Kalau aku makan sendiri, rasanya nggak enak." Pria itu terdiam sesaat, lalu mengambil roti itu. Mereka makan di pinggir tangga stasiun, dikelilingi suara langkah kaki dan klakson kendaraan. "Namamu siapa?" tanya Liana sambil menatapnya. "Shinjo," jawab pria itu pelan. "Kau?" "Liana, nama yang lembut," ucap Shinjo. "Jarang aku temui orang sebaik kau. Biasanya orang-orang cuma lewat atau malah menatap jijik." Liana hanya tertawa kecil. "Aku cuma berpikir, semua orang bisa jatuh dalam keadaan sulit. Siapa tahu suatu hari aku juga butuh pertolongan." Shinjo memandangi wajahnya lama. "Kau beda dari yang lain," katanya pelan. Liana tak tahu mengapa, tapi hatinya hangat mendengar itu. Setelah makan, ia berdiri dan menyodorkan uang kecil. "Ini buat makan malam, jangan ditolak ya." Shinjo menerima dengan ragu. "Terima kasih Liana, aku akan ingat wajahmu." 2 minggu berlalu, hidup Liana berjalan seperti biasa. Bangun pagi, bekerja di toko, lalu pulang malam. Tapi hari itu berbeda. Saat ia sedang melayani pelanggan, tiba-tiba sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan toko. Dari dalam keluar pria muda berpakaian rapi. Jas hitam mahal, jam tangan elegan, dan aura percaya diri yang luar biasa. Semua orang menatapnya. Ia membuka pintu toko dan berjalan masuk. Liana tertegun. "Shinjo!" Pria itu tersenyum samar. "Senang akhirnya kau masih ingat aku." Semua karyawan langsung membisu. Liana memandangi Shinjo dari atas sampai bawah. Tidak ada lagi baju compang-camping. Tidak ada wajah lusuh. Kini ia tampak seperti pria dari dunia lain. Berkelas, mempesona, dan berwibawa. "Tunggu, waktu itu kau bilang..." "Aku tak berbohong," potong Shinjo lembut. "Aku memang sedang menyamar." "Menyamar?" "Ya, aku Shinjo Park, CEO perusahaan besar yang memproduksi roti, termasuk toko tempatmu bekerja." Dunia Liana seakan berhenti berputar. "Ah, apa?" Semua karyawannya menatap Liana dengan campuran kaget dan iri. Shinjo melangkah mendekat. "Aku datang untuk menemuimu. Kau adalah salah satu dari sedikit orang yang mau berbagi tanpa tahu siapa aku. Dan sekarang, aku ingin membalasnya." "Membalas?" tanya Liana bingung. "Mulai hari ini, aku ingin kau bekerja bersamaku, sebagai asistenku pribadi." "Apa?" "Kau punya hati yang tulus, dan aku butuh orang seperti itu di sekitarku." Hari-hari berikutnya seperti mimpi bagi Liana. Ia kini bekerja di gedung tinggi yang berkilau, duduk di meja kaca besar dengan laptop baru. Tapi di balik kemewahan itu, muncul bisikan-bisikan tajam.
Gadis toko roti jadi asisten CEO, pasti karena dia dekat dengan bos. Cantik sih, pantas aja. Liana pura-pura tidak mendengar, tapi setiap kata itu menusuk hatinya. Shinju tahu tentang gosip itu. Suatu sore, ia menghampiri Liana yang sedang bekerja. Mereka bilang hal buruk tentangmu kan? Entah apa, aku sudah terbiasa diremehkan, jawabnya lirih. Shinjo menatapnya lembut. Jangan biarkan dunia membuatmu meragukan nilai dirimu. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dalam hati Liana bingung, kenapa pria setampan dan kaya sepertinya bisa bicara selembut itu. Shinjo mulai sering memperhatikannya, membawakan kopi, membantunya menyusun laporan, bahkan sesekali mengantarkannya pulang. Kau tahu, kata Shinjo suatu malam di mobilnya. Sejak dari hari itu di stasiun, aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Liana menatap keluar jendela, malu. Aku cuma melakukan hal kecil, tidak perlu sampai diingat. Hal kecil, senyum Shinjo. Bagi orang lapar dan kehilangan arah, kebaikan sekecil itu berarti dunia. Tapi kehidupan di kantor makin sulit. Beberapa direktur senior merasa posisi mereka terancam karena perhatian khusus yang Shinjo berikan pada Liana. Salah satunya, Direktur Han menyebar isu ke media bahwa Shinjo punya hubungan rahasia dengan pegawainya. Dalam waktu singkat, artikel berjudul CEO Muda dan Asisten Rahasia memenuhi media online. Liana panik, ia menangis sendirian di ruang arsip. Aku sudah membuat masalah besar, gumamnya. Shinjo masuk dengan wajah tegas. Aku sudah tahu, aku akan bersihkan semuanya. Tidak, Tuan, maksudku, Shinjo, biarkan aku pergi. Aku tidak mau merusak reputasimu. Tidak akan kubiarkan, tegasnya. Aku tidak peduli reputasi kalau itu berarti kehilanganmu. Suaranya dalam dan bergetar. Liana, aku bukan lagi pria yang berpura-pura miskin. Tapi saat kau menatapku waktu itu tanpa tahu siapa aku merasa hidup. Aku ingin kau tetap menatapku dengan cara yang sama. Liana menatap matanya. Kau terlalu baik padaku. Aku hanya membalas apa yang sudah kau lakukan. Kau memberiku roti, sekarang aku ingin memberimu seluruh dunia. Suatu malam, setelah rapat besar, hujan turun deras. Listrik padam di sebagian gedung. Liana masih lembur, dan Shinjo datang membawa 2 gelas coklat panas. Kau selalu kerja terlalu keras, ucapnya sambil duduk di sebelahnya. Aku tidak mau kau jatuh sakit. Aku cuma tidak mau mengecewakanmu, kata Liana jujur. Kau sudah memberiku kesempatan besar. Shinjo menatapnya lama. Liana, ya? Kau tidak mengerti. Aku bukan memberimu kesempatan karena kasihan. Aku melakukan itu karena aku. Ia terdiam sejenak, menatap matanya dalam. Karena aku mencintaimu. Dunia seolah berhenti. Hujan di luar terdengar samar, dan Liana hanya bisa menatapnya tanpa suara. Shinjo, aku tahu mungkin ini gila. Tapi sejak dari hari itu sebar bagi roti itu, aku tahu kau orang yang kucari seumur hidup. Seseorang yang melihat aku bukan karena harta, tapi karena aku manusia. Air mata Liana menetes. Ia menutup wajahnya, malu dan terharu. Aku cuma gadis biasa. Aku tidak punya apa-apa. Kau punya hati yang tulus. Dan itu lebih dari cukup. Shinjo mendekat, menggenggam tangannya. Kau sudah membuatku merasa hidup lagi. Liana bersinjum di tengah tangis. Aku juga mencintaimu. Shinjo memeluknya pelan. Di tengah gelap dan hujan yang mengetuk jendela, 2 hati yang pernah terpisah oleh dunia kini bertemu tanpa batas. Beberapa bulan kemudian, gosip-gosip lama hilang. Liana kini dikenal sebagai direktur sosial muda yang mendirikan program Roti untuk Harapan bersama Shinjo, membagikan makanan gratis untuk mereka yang membutuhkan. Setiap kali di interview, Liana selalu berkata dengan mata berbinar, semuanya berawal dari satu kebaikan kecil. Aku hanya berbagi roti, tapi ternyata itu mengubah segalanya. Di akhir acara, Shinjo menggenggam tangannya di depan banyak orang dan berkata, dan karena satu roti itu, aku menemukan wanita yang mengubah hidupku. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Liana tersenyum malu, lalu menatap pria yang dulu tampak lusuh di tepi jalan, kini berdiri tegak di sisinya, sebagai cinta sejati yang lahir dari kebaikan tulus. Kini gadis sederhana itu dimanja, bukan oleh kemewahan, tapi oleh kasih sayang tulus dari pria yang pernah duduk lapar di bawah cahaya senja
dan menemukan cinta di tangan yang berbagi tanpa pamrih. Tamat.